Halo guys, welcome back my YouTube channel The Family. Kali ini aku dan keluarga mau ke salah satu hotel yang masih ada di Bogor. Yang penasaran kita kemana? Ikutin kita terus ya. Let's go. Nah, jadi kali ini aku mau ke hotel yang masih ada di sekitar Ciawi aja nih guys. Jadi nggak kena macet dan nggak kena ganjil genap. Kalian hanya cuman ke Ciawi aja. Jadi nanti kan kita kalau naik motor itu kan melewati jalur Tajur ya. Nah, jalur Tajur itu terus kita ke Ciawi. Nah, sebelum keluaran tol atau yang kita mau ke arah Jalan Raya Puncaknya, itu kita belok kanan nih guys. Patokannya di Alfamidi ini, terus ada belokan ini biasanya dipakainya buat jalur alternatif deh setahu aku. Nah, jadi dari belokan itu kita lurus aja. Belum ada belokan lagi. Patokan belokannya itu nanti kalau misalkan ada pertigaan, kalian ambil yang sebelah kiri. Nah, jadi tempatnya itu namanya Chevrolet Resort and Camp. Kemarin aku bookingnya di tiket.com dengan harga dapat 500.000. Terus aku punya tiket points, aku kurangin lagi, jadi yang aku bayar cuma 485 ribuan aja. Nah, jadi kalau kalian kesini itu wajib nyobain bakso yang ada di depan pintu masuk resortnya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kemarin aku nyobain bakso dan mie ayamnya itu enak. Jadi jangan lupa cobain ya. Nah, ini pintu masuk ke resortnya nih guys. Karena ini sekalian wisata tempatnya gitu. Jadi pas masuk ini perlu bayar lagi ya guys. Satu orangnya itu 25.000 dan motor itu 5.000. Jadi kemarin aku kena biaya tambahan 105.000. Nah, ini aku mau check in di lobby hotelnya. Berhubung kita sampainya tuh sekitar jam 11-an dan kamarnya belum ready, so kita memutuskan untuk keliling aja di sekitar deket-deket lobby. Jadi kalau misalkan kamarnya udah ready, kita nggak terlalu jauh karena emang tempatnya ini luas banget gitu. Nah, ini anak-anak biasa lihat tempat yang hijau dan luas, lari-larian. Dan di sini ada makan ikan. Kemarin untuk satu botol makan ikannya itu 5.000 dan ini kotak kejujuran. Jadi kalau kalian ngambil pakan ikannya jangan lupa bayar ya guys. Ini kita niatnya mau bikin video estetik, tapi karena udah mulai banyak orang berdatangan buat wisata, jadi banyak yang mau foto-foto juga. Makanya di sini ada iklan lewat ibu-ibu. Jadi kita mengalah dan ya udah biarkan ibu-ibunya dulu untuk foto-foto. Kita cari tempat yang lain yang lebih estetik, oke? Jadinya kita mau bikin video estetiknya itu di kolam ikannya aja, yang dimana tengah-tengahnya itu bisa buat duduk-duduk. Di sini aku cukup lama sampai mau jam 12-an gitu karena sambil nungguin Paksu dan si abang itu sholat Jumat. Dan alhamdulillahnya untung di dalam itu ada tempat sholat Jumat, jadi nggak perlu keluar resort lagi. Sampai akhirnya kita udah bisa masuk, kamarnya sudah ready. Nggak perlu nunggu sampai jam 2 untungnya ya. Coba kalau untuk sampai jam 2 kayaknya anak-anak udah bosen, dan terlebih aku juga naik motor, ribet bawaan bajunya. Waktunya room tour. Nah, ini aku dapet tipe kamar deluxe dengan harga 500 ribuan. Dan mohon maaf ini kamarnya agak kurang rapi karena memang udah dipakai tidur sama bocah-bocah. Dan di sini aku sukanya itu kacanya karena estetik. Nah, ini ada amenities-nya, ada teh, kopi, gula, ya amenities-nya masih standar lah. Untuk TV channelnya itu ada Netflix-nya, ada Android,
Terus dari pemandangan jendelanya itu langsung ke kolam ikan guys. Jadi ini tuh tipe kayak rumah gitu loh. Ada 3 lantai. Nah ini aku lantai ke 3. Jadi samping-samping kamar aku itu ada kamar lagi dan balkonnya jadi bareng-bareng. Nah ini kamar mandinya. Kamar mandinya yang pastinya udah water heater ya guys. Jadi nggak usah takut buat mandi air dingin. Nah ini biasa kalau udah sampai hotel tuh bocil yang ditagih adalah mama mau berenang. Jadi kita langsung berenang setelah habis ngonjorin kaki di kamar. Untuk kalau merenang yang dewasa dan anak-anak udah gratis ya guys. Jadi nggak perlu bayar lagi kalau buat tamu hotel atau resortnya. Kecuali kalau kita mau berenang di waterparknya itu bayar lagi. Cuman aku nggak tahu berapa, lupa. Dan gak sempat nanya juga sih sebenarnya. Nah ini untuk kamar bilas ceweknya yang ada di kolam renang. Sehabis kita berenang, biasalah bocil juga minta ngederin hotel. Padahal mah bapaknya lagi capek, tapi mau gak mau harus nurutin karena kalau enggak ya biasa ngerengek. Nah ini kita lagi mau ke penyewaan UTV karena emang dari tadi bocil udah minta UTV, cuman karena bawaannya masih berat ya belum masuk kamar. Jadi aku bilang sama aku, nanti deh kalau kita udah masuk kamar, barangnya udah di kamar, udah enak, kita mau kemana aja tinggal jalan. Bisa dilihat juga sih parkiran mobil tuh udah banyak, makanya pas breakfast pun paginya itu juga wah ramai banget. Oh, ada mobil depannya. Ayo dong. Selain penyewaan UTV, ATV, di sini juga ada kuda, terus bisa nyewa sepeda listrik, skuter listrik, bahkan motor listrik. Harganya pun bervariasi ya. Kalau UTV itu 100.000, terus untuk sepeda listrik, motor listrik itu 25.000. Ini ada daftar harganya, cuman mungkin agak nggak blur ya videonya, mohon maaf. Nah ini kita lagi coba untuk main UTV-nya itu ke tracknya, karena tracknya itu kan di bawah. Jadi ini kita meluncur dari atas ke bawah menggunakan UTV-nya. Belum kan ya? Iya belum. Nah ini kita lagi coba keliling pakai UTV-nya. Di sebelah kanan itu ada yang tipe tenda. Nah ini bisa buat muat 4 orang. Harganya kalau nggak salah mulai dari 800 atau 900.000 gitu. Terus ini ada yang tipe Da Vinci, kayak hotel yang tempat aku juga. Dan di sini tuh spot fotonya banyak banget. Jadi kalau kalian kesini harus siapin memori HP yang cukup. Nah ini kita udah di arena UTV dan ATV-nya. Jadi yang boleh masuk ke sini itu cuma mobil UTV dan ATV ya guys.
Nah ini setelah kejadian mobil kita tuh mogok di starter udah nggak ngangkat. Jadi ada staff yang lihat kita kesusahan itu dia langsung helpful, terus koordinator sama staff yang ada di atas posisi juga hujan minta buat kita tuh diantar ke hotel. Jadi dari tempat mobil kita mogok kita diantar pakai buggy car ini. Jadi menurut aku selama di sini nyaman banget, staffnya tuh helpful banget, ngebantu kita banget pokoknya lah. Habis itu kita istirahat dan malamnya kita jalan-jalan lagi buat lihat situasi dan suasana malam hari di sekitar hotel nih. Kalian bisa lihat lampu warna-warninya tuh cantik banget, tapi sayang aku nggak sempet foto. Nah ini di area sekitar Chinatown, jadi masuk ke sini tuh bayar lagi ya guys, 10.000 per orang dan kalian bisa sewa kostum juga Cina-Cina gitu. Nah ini di parkiran motornya nih guys, jadi kalau misalkan kalian kesini bawa motor itu kalian parkirnya kayak aku di tempat parkir motor, tapi kalau kalian bawa mobil kalian bisa parkir di depan hotel. Jadi di mana tempat kalian nginep di situ kalian bisa parkir. Jadi suasana malam harinya tuh sama sekali nggak ada kesan creepy atau nakutin gitu karena memang secantik itu. Waktunya sarapan. Nah ini part 1 kita ambil sarapannya karena sarapannya enak-enak loh. Ini mungkin aku kalau bisa aku kasih di angka 8 kali dari per 10. Dan ada banyak variasi makannya lumayan gitu. Ada soto, ada bubur ayam, terus untuk bagian makanan beratnya ada nasi putih, nasi goreng ini enak menurut aku, ada bihun, terus ada capcay, ada ayam mentega, bahkan ada ikan, ada kerupuk-kerupuknya. Ini untuk minumnya tuh ada teh, kopi, orange juice, terus ada jambu biji, dan ada air putih, air lemon, ada kentang, tahu, terus ada roti panggang. Oh ya, kalau untuk anak di atas 3 tahun dia kena charge lagi ya 50.000. Terus kalau untuk di atas 8 tahun itu kena charge 100.000 per orang kalau nggak salah deh. Jadi kalau kalian nginep yang cuman 2 pack itu ya udah ada vouchernya cuman 2. Jadi kalau kalian bawa anak di atas umur 3 tahun itu kena charge lagi ya. Nah ini untuk area perkuehan ada bolu, terus ada kue tradisional, terus untuk makanan berat tradisional itu ada nasi kuning. Ini untuk tampak area depan restoran tempat kita breakfast. Namanya tuh Vine Restoran. Nah ini ada lagi yang tipe violetnya nih. Di sini juga banyak jajanan dan oleh-oleh juga sih. Jadi kalau kalian mau sekalian beli, jadi gampang pas selesai dari main-mainnya nggak perlu mampir-mampir lagi. Ini ada aneka satwa, balik lagi 10.000 per orang. Nah dari sini kelihatan untuk pemandangan gunungnya. Nah ini yang aku bilang kemarin untuk arena UTV dan ATV dari atas. Ini ada sedikit playground mandi bola gitu, 10.000 per anak, tapi udah termasuk dapat kaos kaki ya guys. Ini ada mainan. Ini ada mobil kecil gitu buat anak-anak juga. Ada main pasir 5.000 per orang. Di atas aku ini ada flying fox sama rainbow slide. Jadi perosotan yang warna-warni itu cuman aku nggak sempet naik. Harganya kalau nggak salah kalau untuk rainbow slide itu 25.000 deh. Tapi di sini juga nggak semua berbayar sih. Ada juga yang fasilitas yang bisa dipakai itu secara gratis.
Nah ini untuk posisi flying fox-nya. Kalau menurut aku sih masih kecil ya, maksudnya jaraknya tuh nggak terlalu jauh. Akhirnya kita memutuskan buat nyewa motor listrik dan sepeda listrik. Harganya itu 25.000. Dan ini kita pakai selama 25 menit buat ngelilingin si resortnya. Nah seperti yang kalian lihat di sebelah kiri aku tuh masih banyak banget pembangunan tipe yang lainnya buat perluasan hotel dan resortnya nih guys. Nah dari sini udah mulai kelihatan gunungnya. Jadi di sini tuh bisa kelihatan dua gunung di depan aku, sama sebelumnya tuh di sebelah kiri tuh juga ada pemandangan gunungnya. Maju. Terus udah panjangin aja videonya. Nah ini kayak berasa lagi di Eropa ya. Aku sempat berhenti di sini buat kita foto-foto. Iya terus. Terus duluan ntar ya salib kayak tadi. Udah nggak ada tenaganya itu. Mama jangan jauh-jauh dulu. Giginya diganti. Nah ini setelah muter ternyata sepeda listriknya tuh mulai mogok, alias baterainya tuh habis. Jadi aku tuh disetut sama suamiku sampai ke tempat penyewaannya lagi buat ditukar ke sepeda listrik yang baru. Mungkin segitu aja dulu vlog kali ini. Menurut kalian gimana? Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys, karena support dari kalian itu bisa ngebuat aku bisa sering kemana-mana jalan-jalannya, bikin video juga. Dan please support aku biar cepet dapat AdSense. Oke? Bye bye.